Wa furuduhu, kemudian fardu mandi. Yang pertama niat adai fardil ghusli. Yang pertama niat untuk melaksanakan mandi wajib. Ya, ini fardu yang pertama, rukun yang pertama dari mandi, kudu niat. Jadi jangan gebyur-gebyur doang. Walaupun sampai rata betul. Ya, nggak ada anggota tubuh yang tidak terbasuh, kalau nggak niat mandi junubah tetap tidak menghilangkan hadas. Karena yang membedakan antara kebiasaan mandi biasa dengan mandi jenabah adalah niat. Jadi yang pertama yang wajib adalah niat. Niatnya gimana? Kalau nggak bisa niat yang biasa dibaca, cukup niat mandi wajib ya cukup. Niat mandi wajib. Yang lebih afdal lagi adalah niat raf'al hadatsil akbar. Nawaitul ghusla, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, tidak perlu disebutkan hadas junub, hadas naro, nggak perlu. Yang penting hadas besar aja udah cukup. Tapi andai kata disebutin cukup, nggak apa-apa, boleh. Hadas naro misalnya gitu, boleh. Ya, 2 kali lagi, misalnya gitu. Hah? Iya. Abdul sebutin, tapi kalau misalnya disebutin salah, misalnya hadasnya head, tapi untuk ngomongnya hadas junub, malah jadi salah, malah tidak menghilangkan hadas. Jadi yang paling aman itu adalah niat menghilangkan hadas besar, dah aman dah. Ya, kalau niat hadas besar, itu semua hadas, baik itu hadas junub, hadas kemudian head dan sebagainya, itu hilang seketika. Ya. Hadas naro. Yang kedua, wa ta'mimu zahiril badan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Yang kedua, rukun yang kedua adalah meratakan air kepada seluruh badan. Jadi air ini harus seluruh rata seluruh badan kita. Ya. Zahiril badan. Hatta matahtal kulfah minal aqlafi bil ma, sampai yang berada di bawah kulfah bagi yang belum sunat, ya, minal aqlaf bil ma, ya. Jadi sampai orang-orang yang belum sunat, misalnya nih ya, kalau ada orang misalnya kemudian mu'alaf yang sudah dewasa belum sunat, sementara mau disunat selain biaya dia ngeri, takut ya, belum sempat sunat misalnya gitu, karena sunat menjadi wajib nggak ketika itu. Lihat nanti kalau misalnya sampai batasan madharat, mendatangkan sakit yang membolehkan tayamum, maka boleh untuk tidak sunat. Nah gitu ya. Tapi bagusnya sunat. Kenapa? Karena memang kalau dengan tidak sunat ini kan sulit ya, sulit membasuh apa yang di bawah aklaf, yang di bawah cucuknya itu, kulupnya itu susah untuk dibersihkan. Makanya kenapa orang yang belum sunat itu orang tua kita tidak boleh dibawa ke masjid, karena nanti khawatirnya kalau orang yang belum sunat, orang tuanya lagi sholat, dia megangin bapaknya lagi sholat, dan itu membatalkan sholat. Karena ketika dia megangin, maka berarti orang yang sholat bersambung kepada sesuatu yang bersambung kepada najis, bersambung kepada sesuatu yang membawa najis. Nah, gimana orang yang sudah dewasa belum sunat misalnya, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, sholatnya sah, tapi sah buat dirinya sendiri, karena dia sama seperti orang yang istinja dengan batu. Kenapa begitu? Iya, karena yang di bawah kulfa itu tadi tidak terbasuh, habis kencing misalnya, emang kebasuh nggak? Enggak, kalaupun kebasuh paling sedikit, pasti ada yang tersisa. Nah karena itulah maka dia dianggap membawa najis. Tapi najis yang dia bawa ma'fu buat dirinya sendiri. Tapi kalau buat orang lain tidak ma'fu. Ya, sama seperti orang yang istinja dengan hajar, dengan batu. Istinja dengan batu itu suci nggak? Suci, tapi buat diri sendiri.
Kenapa? Karena asarnya kan tidak hilang. Yang hilang ainun najasahnya mungkin hilang, tapi asar najasah tidak hilang. Sehingga apa? Kalau sholat sah nggak? Sah buat dirinya sendiri. Artinya kalau dia makin orang lain batal. Ya, karena bagaimanapun dia tetap masih ada najis. Asar najasahnya masih ada. Ini perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian dalam hal-hal yang berkaitan dengan istinja. Ya. Nah, bagi orang yang jinabah gimana ya? Kalau usahakan untuk bisa dibasuh, ya, usahakan untuk bisa dibasuh. Atau kalau misalnya nanti udah diusahain sampai jeritan misalnya, ya, kalau sampai mendatangkan bahaya berarti tidak wajib dibasuh, ya, karena kan sulit juga itu. Basuhnya bagaimana gitu. Nah, ala kulli hal, tapi mungkin yang sudah terbiasa bisa dibuka kali ya. Kali juga, karena kita nggak pernah ngelihat orang dewasa yang masih belum sunat bagaimana, gitu ya. Makin kecil ujungnya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya makin kecil. Ujungnya Susah. makin kecil, susah. Susah ini sih. Makin keras lagi sekarang. Cerita kencing ibu. Sunatnya juga. Nah, itu adalah, jadi fardu mandi itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ya. Far'un la yajibu tayakkunu umumil ma bal yakfi fihi kal wudu ghalabatidh dhon. Ghalabatidh dhonni bil umum. Artinya tidak wajib yakin seluruh badannya sudah terkena air. Cukup seperti wudu apa? Ghalabatidh dhon. Cukup kalau kita sudah mengira semua badan kita sudah terkena air, maka yakfi, cukup. Ya, jadi takmimul badan itu meratakan air ke seluruh tubuh ini cukup prasangka kuat kita kalau badan kita sudah terkena semua. Ya, sudah terkena semua. Nah, makanya kalau ini khusus nih bagi yang sudah punya istri, kalau suruh nyuruh mandi, karena gini, istri kita itu tanggung jawab kita. Termasuk cara mandinya, segala macamnya. Kan kita yang tanggung jawab nih suami kita nih, suaminya. Jadi jangan sampai abai terhadap, jangan cuman diri kita doang yang diperhatiin, tapi juga orang yang di samping kita, istri kita juga perhatiin. Ajarkan juga kepada istri kita nih, kalau perempuan, mandi yang paling aman buat perempuan supaya takmimul badan, supaya rata, ya, seluruh badannya terkena air, sambil jongkok. Ya, sambil jongkok. Karena di bagian tubuh perempuan dalam farjinya itu ada anggota badannya yang wajib dibasuh, yang kalau berdiri nggak kena mingkem. Nah, makanya dia kalau jongkok kan terbuka. Nah, supaya terbasuh lepitan-lepitan itu. Ini kita bukan ngomong jorok ya, tapi memang harus begitu. Wajib. Ya benar, ini saya cerita nih ya. Saya dulu pertama kali bini saya suruh, coba gue pengen lihat tuh mandi. Bukan pakai kita pengen jorok, bukan. Lah jorok mah nggak perlu lihat dia mandi, ya kan? Pengen lihatin sampai mana, bagaimana caranya. Kenapa? Karena dia juga tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ini sedang berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, jangan lupa juga orang yang di samping kita juga perhatikan juga. Karena tanggung jawab kita. Benar dan salahnya kalau kita tidak perhatian terhadap itu, maka juga kita kena. Ya, kalau dalam Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahlun itu biasanya dalam bahasa Arab yang pertama kali disebut dengan ahli itu istri. Ya, ahlun itu istri. Dan biasanya orang yang sulit kita kendalikan biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kita, istri. Karena dia tahu kekurangan kita, tahu jeleknya kita, makanya sulit. Tapi bagaimanapun itu tanggung jawab kita. Kecuali kalau kita sudah maksimal, sudah ngajarin segala macam, dia masih abai juga. Dan terlepas dari itu menjadi tanggung jawab sendiri. Tetapi kewajiban kita perlu dipenuhi dulu, gitu ya.
Sudah, itu adalah hal-hal atau fardu-fardu mandi.